Kita akan belajar suatu topik yang sangat menarik ya. Apa sih itu cinta? Apakah itu cukup dinamakan cinta? Di Efesus 5 ayat 28, demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Ini untuk suami istri ya, tapi perlu kita ketahui juga untuk kalian yang sedang membangun hubungan atau yang akan membangun hubungan. Tuhan Yesus sendiri menyebutkan hal yang sama, yang serupa. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Keduanya itu menyampaikan hal yang serupa, bagaimana kita mengasihi orang lain atau pasangan, calon pasangan, seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Nah, itu hal yang perlu kita kuatkan dasar firman Tuhannya ketika kita mengasihi orang lain. Kita akan bahas dari dua sisi. Pertama, sisi secara ilmiah. Ada seorang penulis namanya Catherine Wu dari Harvard University. Dia menuliskan cinta itu katanya terwujud dalam 3 hal, yaitu lust, attraction, and attachment. Sebenarnya waktu kita berkata aku cinta padamu, atau aku menyukai dia, atau aku sayang pada dia, itu orang menganggapnya itu sebuah perasaan. Tapi secara ilmiah sebenarnya itu adalah sebuah aktivitas hormonal dalam tubuh kita. Jadi menurut si Catherine Wu ini, kita itu adalah hanya masalah aktivitas hormonal. Tapi dia juga state di dia punya artikel situ, dia menyatakan bahwa hati-hati juga, karena walaupun ketiganya kelihatannya baik, tapi ternyata ada hal yang buruk juga. Nah, bagaimana pandangan kekristenan tentang hal itu? Ya, saya ingin mengutip dari buku yang sangat terkenal, yaitu The Four Loves, karangan C.S. Lewis. Ini pengarang favorit saya. Dia menyatakan bahwa di dalam bahasa Yunani, cinta itu ada 4 kata yang mewakili. Yang pertama, storge, itu kasih secara umum. Kasih orang tua ke anak, kakak adik, ya bahkan ke binatang, itu kasih secara umum. Rasa sayang secara umum. Eros itu adalah kasih romantik, kasih kepada lawan jenis, kasih suami istri. Phileo itu kasih persahabatan, kasih karena pertemanan. Agape itu kasih ilahi, kasih dari Allah, divine love. Dalam hal ini pun, kata C.S. Lewis, walaupun kita mengasihi keempat-empat ini bisa juga berdampak buruk karena ada satu faktor. Nanti saya akan sebutkan. Orang mengasihi secara storge bisa juga jadi over love. Bayangin, pernah lihat nggak? Pernah ketemu nggak orang lebih sayang sama binatang daripada manusia? Eros juga apalagi. Eros itu bisa mengakibatkan hal-hal yang menyimpang. Phileo itu adalah persahabatan, tapi bisa disalahgunakan juga, bisa menyimpang juga. Kita lebih menyukai kelompok kita, kelompok lain ya udah. Juga agape loh, bisa disalahgunakan, disalahartikan. Allah mengasihi kita. Tapi kita, ada sebagian orang yang menganggap kasih Allah itu murahan. Ya udah, saya buat dosa nggak apa-apa, pelanggaran nggak apa-apa, kompromi nggak apa-apa kepada dunia ini. Toh Allah tetap mengasihi saya. Jadi baik C.S. Lewis maupun si penulis orang dunia ini yang menjadi pemerhati masalah hubungan, mereka sama-sama tahu bahwa cinta ini punya 2 sisi. Tapi apa kata Alkitab sebenarnya? Kata Alkitab, cinta atau kemampuan kita untuk mencintai itu sudah rusak karena dosa. Kenapa? Karena kita sudah jatuh di dalam dosa. Kemampuan kita sebagai manusia untuk mencintai itu rusak karena dosa. Kenapa? Karena ujung-ujungnya diri sendiri. Kita tahu kalau persahabatan antara pria dan wanita yang tidak mengarah kepada pernikahan, dasarnya itu pasti tidak akan pernah murni. Kita misalkan dekat dengan lawan jenis, tapi daerahnya abu-abu, tidak akan pernah bisa murni. Karena kita semua udah dipengaruhi oleh dosa. Karena dipengaruhi oleh dosa itu, kita jadi mementingkan diri sendiri, dikendalikan oleh nafsu dan manipulatif. Kita punya banyak ratusan bahkan ribuan contoh bagaimana hubungan itu sulit sekali untuk kita bisa jalan dengan mulus. Kenapa? Karena masing-masing pribadi itu sudah pengaruhi oleh dosa. Nah, oleh karena itu, adakah jalan keluar? Puji Tuhan, di dalam iman Kristen, kita memiliki jalan keluar dari cinta yang manipulatif, cinta yang fake, yang bohong, cinta yang hanya sebenarnya ujungnya ke saya juga, gitu ya, bukan ke dia. Kita bersyukur Allah adalah kasih. Jadi kita kembali lagi untuk mendefinisikan apa itu cinta. Kita perlu mengenal cinta itu dari pencipta kita. Hanya pada iman Kristen sajalah kita memiliki konsep yang namanya Allah Tritunggal. Sebelum dunia ini ada, sebelum dunia diciptakan, sebelum segala sesuatu ada, yang ada hanya Allah, bukan? Kalau Allah itu dikatakan cinta, kalau dikatakan Allah itu adalah kasih, dengan siapa, kepada siapa kasihnya itu diberikan? Allah Bapa mencintai Allah Anak. Allah Anak mencintai Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus mencintai anak-anak. Allah Roh Kudus mencintai anak Allah Bapa dan seterusnya. Di dalam kekekalan mereka sudah mempraktikkan dan mereka adalah cinta itu sendiri. Sebelum semuanya ada, ya, mereka saling mengasihi dengan limpahnya. Makanya kita tentunya bisa berkata bahwa betul Allah itu adalah kasih. Nah, ada hal yang unik dalam Allah mengasihi. Dia memberi itu dengan penuh kelimpahan dan tidak pernah kekurangan. Hal yang menarik tentang kasih adalah, kasih Allah ya, adalah ketika dia mengasihi seseorang, kita manusia, mengasihi seorang, dia tidak pernah berhenti mengasihi, satu, dan dia memberi dengan penuh limpahnya. Allah itu pribadi yang paling sering disalahpahami. Allah itu sayang banget sama kita. Cuman kita selalu salah paham sama dia.
Kita selalu berpikir dia jauh, kita berpikir dia nggak perhatian sama kita. Allah itu sifatnya kasih, bukan sifatnya, dia adalah kasih. Jadi dia tidak pernah bisa berhenti mengasihi, satu, dan dia kalau mengasihi dengan limpahnya. Buktinya apa? Buktinya kayu salib. Hanya Allah yang bisa menanggung semua resiko dari cinta itu. Kita nggak bisa. Kita manusia yang rapuh, kita nggak mampu mengasihi. Jadi gimana dong? Bisa nggak kita agape pada orang? Sama seperti Allah agape. Puji Tuhan, kita bisa agape pada orang lain. Karena kita sudah menerima agape dari Allah. Jadi mencintai itu adalah apa? Nah, ini ada bapak gereja namanya Agustinus. Waktu kita mencintai seseorang, itu ada 3 pihak yang terjadi. 1, orang yang mencintai. 2, orang yang dicintai. 3, cinta itu sendiri. Kita sebagai orang Kristen, di dalam iman kita, cinta itu bukan perasaan. Cinta itu bukan benda. Cinta itu adalah seorang pribadi. Jadi kalau kita tidak mampu mengasihi, kita gagal dalam menyayangi, artinya apa? Kita perlu datang kepada Sang Agape supaya kita diberikan kemampuan untuk mengasihi. Ketika kita mengalami sakit, waktu kita mencintai, belajar mengasihi teman kita, ya, belajar mengasihi rekan pelayanan kita, rekan sekerja kita, sebenarnya kita sedang dalam proses yang namanya apa? Pengudusan, sanctification. Supaya apa? Supaya kita semakin dewasa dalam kita mengasihi. Jangan kabur, jangan lari. Kalau engkau sekarang merasa tidak mampu melakukan itu semua, ingat, kasih Allah memampukan kita. Mari kita berdoa.